Dalam hati mereka terdapat penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih, karena mereka berdusta. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain yang telah beriman. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan, para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api, setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali. Di dalam ayat tersebut, jelaslah sifat orang-orang munafik. Ketika mereka berkata, kami ini orang-orang Islam, kami ini orang-orang mukmin, tetapi kami mempunyai golongan sendiri, kami mempunyai pemimpin sendiri. Dan mereka mengatakan, kami ini membuat perbaikan-perbaikan, padahal mereka perusak, mata mereka buta. Telinga mereka tuli, bahkan hati mereka tertutup dari kebenaran. Allah telah menjanjikan siksa yang pedih bagi mereka. Siapakah golongan orang munafik itu? Dari yang aku ketahui, mereka itu adalah Islam Khawarij, Islam Syiah, Islam Sunni, Islam Salafi, Islam Ahmadiyah, Islam Muhammadiyah, Islam Nahdlatul Ulama, Islam Majelis Ulama Indonesia dan masih banyak lagi yang lain. Apakah kalian termasuk golongan-golongan tersebut? Lalu apa yang harus kita ikuti? Allah berfirman, berimanlah kamu sebagaimana orang lain yang telah beriman. Itulah Islam, Islam yang murni, Islam yang diikuti oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan jumlahnya mayoritas. Di Indonesia, belum ada Islam yang murni, lalu bagaimana nasib umat ini, yang ada di Indonesia? Islam yang murni hanya ada dalam hati masing-masing, tanpa ada nama golongan. Islam agamaku, Islam golonganku. Wassalam.